Halo semua, balik lagi sama gue di channel Kapsul Gaming. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan punya waktu buat mabar ya. Hari ini kita punya pembahasan yang benar-benar padat dan menarik banget. Kita bakal bahas proyek terbaru dari Mojiken Studio yang makin kelam, kebijakan Steam soal AI yang akhirnya melunak, sampai berita perpisahan dari MMO milik Amazon yang cukup mengejutkan. Langsung aja kita masuk ke bahasan pertama. Kita buka dari kabar terbaru Mojiken Studio dan Toge Productions. Setelah sukses besar lewat A Space for the Unbound, banyak yang penasaran kira-kira kejutan apa lagi yang bakal mereka bawa. Jawabannya adalah proyek berjudul Work. Kalau biasanya karya mereka itu terasa hangat dan penuh nostalgia, kali ini suasananya jauh lebih kelam. Kalian bakal jadi karyawan tanpa nama di perusahaan Triquetra Company yang terjebak dalam time loop. Bayangin, kalian harus ngadepin siklus hidup, kerja, dan mati berulang kali buat cari tahu rahasia di balik kode Tikiti. Gamenya bergenre puzzle point and click, tapi ada elemen ARG-nya. Jadi siap-siap aja misterinya bakal tembus ke dunia nyata. Saat ini baru dikonfirmasi buat PC. Dan jujur, gue pribadi udah gak sabar nungguin game patah hati versi kantor ini. Geser dikit ke berita teknologi. Steam akhirnya melunak soal aturan penggunaan AI. Kalau dulu mereka minta informasi AI dibuka secara terang benderang sejak awal proses produksi, sekarang aturannya lebih simpel. Valve cuma mewajibkan developer lapor penggunaan AI kalau aset tersebut memang berakhir di produk final yang kita mainin. Jadi, kalau AI cuma dipakai di belakang layar buat ngebantu coding atau ngatur jadwal kerja biar lebih efisien, developer nggak perlu lapor lagi di halaman store. Tapi kalau gambar, musik, atau bahasa di dalam game itu buatan AI, mereka tetap wajib transparan. Menurut kalian, ini langkah yang masuk akal atau justru bikin game jadi kurang manusiawi? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Kabar kurang enak datang dari Amazon Game Studios. New World Eater 6 resmi bakal tutup pada 31 Januari 2027. Perjalanan game ini sebenarnya penuh potensi, tapi Amazon mutusin buat stop penjualannya mulai dari 15 Januari kemarin. Walaupun servernya masih nyala sampai tahun depan, mereka udah bilang gak akan ada konten baru lagi. Kabarnya ini buntut dari pengurangan karyawan besar-besaran di Amazon yang mau fokus ninggalin game MMO berbiaya besar. Bahkan game MMO Lord of the Rings yang sempat kita tunggu-tunggu juga ikut dibatalin. Sayang banget ya, padahal dunianya cukup asik buat dijelajahi sebelum akhirnya benar-benar dimatikan. Buat kalian yang suka simulasi tempur udara, ada update dari sutradara Kazutoki Kono soal Ace Combat 8 Wings of Thief. Sedihnya, Bandai Namco resmi mutusin buat nggak pakai mode VR di seri ke-8 ini. Alasannya, mereka ngerasa bikin game layar datar dan game VR yang bagus itu adalah dua tugas yang beda banget. Daripada maksa dua-duanya tapi hasilnya nggak maksimal, mereka milih fokus ke evolusi inti gamenya. Gantinya, skala gamenya sekarang 1:1. Kalau dulu pesawat cuma dibuat 1/10 ukuran asli, di Ace Combat 8, ukurannya beneran realistik. Tujuannya, biar sensasi kecepatan pas kalian manuver di sela-sela gedung atau awan kerasa jauh lebih nyata, karena ada objek pembanding yang pas. Siap-siap aja ngerasa adrenalin yang lebih kenceng kali ini. Terakhir, ada kabar gembira dari Embark Studios. Game extraction shooter mereka, Ark Raiders, secara mengejutkan tembus penjualan 12 juta kopi di seluruh dunia. Angka ini bahkan bikin tim developernya sendiri kaget dan merasa rendah hati. Padahal persaingan genre ini lagi ketat-ketatnya. Tapi ternyata komunitas tetap kasih dukungan luar biasa. Kepala desain mereka, Virgil Watkins, bilang kalau kesuksesan ini jadi motivasi buat mereka terus ngembangin konten jangka panjang. Ini bukti kalau game dengan gaya visual unik atau gameplay solid tetap punya tempat di hati kita semua, meskipun awalnya banyak yang ragu-ragu. Itu dia rangkuman berita seru yang bisa gue bagiin hari ini. Mana yang menurut kalian paling menarik buat ditunggu? Atau ada yang merasa kehilangan karena New World akhirnya ditutup? Jangan lupa like kalau kalian suka bahasan hari ini. Share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Kapsul Gaming pamit dulu. Selamat mabar dan tetaplah jadi penikmat game yang cerdas. Sampai jumpa!